Pada dasarnya kami di atas sangat tenang ya dalam pemeriksaan, tidak ada dalam arti kata klien kami ini Bapak Firdaus ini tertekan, tetapi happy, penyidiknya pun sangat profesional, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai substansi apa yang dilaporkan. Jadi kami dalam berita acara pemeriksaan ada 25 poin, tapi intinya dalam berita acara pemeriksaan tersebut hanya fokus kepada kejadian apa yang terjadi di persidangan di PN Jakarta Utara. Jadi selebihnya itu kita tidak ada hal-hal lain, dikarenakan klien kami ini hanya dalam bentuk berita acara interview sebagai saksi dalam pasal 335, 217. Jadi kami berterima kasih kepada Barismin, Bapak Kapolri khususnya, berikut tadi Bapak Kasubdit langsung mengecek langsung dalam pemeriksaan. Jadi kita dalam hari ini kuasa hukum maupun klien kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mabes Polri yang sudah menerima kedatangan kami dengan baik, memperlakukan kami dengan baik. Kami anggap hari ini bukan pemeriksaan, tetapi rekreasi, tur plus klarifikasi kejadian atas dasar pelaporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi intinya itu saja, dan semoga kedepannya jangan ada lagi kasus-kasus serupa, tidak ada lagi kasarnya kasus yang melibatkan naik meja. Mungkin nanti akan naik meja belajar kepada kami. Iya. Yang baru mau naik meja, yang mau naik meja belajar ke kami gratis, bisa belajar via online, Zoom online ya. Jadi mungkin itu saja keterangan dari kami. Pada intinya tidak ada pertanyaan yang berat, semua pertanyaan mengalir begitu saja, apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Mungkin nanti kurang lebihnya dijelaskan oleh klien kami sedikit banyaknya. Silakan. Ya, alhamdulillah hari ini pemeriksaan ya seperti yang diutarakan oleh kuasa hukum saya tadi, Bapak Niko dan Ibu Ira ya. Ibu Ria, alhamdulillah sudah selesai, dan saya sangat terharu sekali ya, karena semakin tahun semakin hari itu polisi semakin profesional. Jadi image polisi, tentang polisi itu menakutkan, tentang polisi itu kasar, galak dan lain-lain, sekarang ini udah mulai benar-benar di zamannya Pak Listio Sigit Prabowo ini udah benar-benar subhanallah profesional banget, dan kami disambut dengan penuh kekeluargaan, dengan canda, tawa, ya, ngobrol ngalur ngidul, bahkan sambil diperiksa pun kami ngobrol santai tentang pergaulan dan lain-lainnya. Nah, ini penyidiknya juga tadi namanya siapa? Palingga. Ibtu Lingga itu gak bagus juga tuh. Humanis banget. Itu perlu tuh dinaikin pangkatnya tuh, Ibtu Lingga tuh. Ya, Pak Kapolri itu. Kenapa? Karena Mabes Polri ini benar-benar memberikan rasa nyaman. Mudah-mudahan polda-polda atau polres-polres serta polsek-polsek ini mengikuti cara Mabes Polri untuk melayani orang yang terperiksa, terlapor dan lain. Ini benar-benar presisi antara si pelapor dengan terlapor, itu disambutnya dengan kekeluargaan. Ini menjadi contoh ke depan bahwa polisi kita ini sudah bagus, ya, Polri kita sudah bagus. Jadi kalau ada berita-berita miring tentang polisi, biasa lah itu dalam dinamikanya pembenahan ya. Tapi hari ini saya diperiksa, tidak merasa diperiksa, malah saya bilang, Bang, kalau ada bantal saya tidur sekalian nih, Bang. Ketawa mereka, paling nggak ketawa, karena saking benar-benar humanisnya Mabes Polri dalam pemeriksaan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya telah diperiksa atas laporannya Bapak Ketua Pengadilan, dan saya juga terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tambunan, memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena biar gimana laporan ini saya tidak menganggap laporan itu untuk menghukum saya atau menghina saya, tapi ini membuat pelajaran bagi saya agar saya ke depan lebih menghargai lagi persidangan, lebih menghargai lagi pengadilan, walaupun ini cara spontan. Ini bentuk daripada
mungkin orang tuanya ya, orang tua kami Mahkamah Agung menegur kami sebagai pengacara seperti itu. Walaupun di dalam 4 pilar korelasinya kami adalah penegak hukum sejajar dengan mereka, tapi kami di sini menganggap Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Jadi atas laporannya Pak Ketua Pengadilan kami fine-fine aja. Apapun hukumannya kami akan menerima. Ya, kami siap menerima hukuman sampai pembukuan pun saya tidak pernah protes lagi. Ya, karena saya anggap saya lagi ditegur oleh orang tua saya. Jadi tidak ada kekhilafan dan kekeliruan ataupun pembenaran yang saya sebutkan untuk menjatuhkan Mahkamah Agung, nggak ada. Saya tetap ekspresi terhadap Mahkamah Agung yang benar-benar profesional, yang solid, yang hierarki dan garis komandonya oke. Ya, inilah cerminan daripada Mahkamah Agung sekarang. Mahkamah Agung yang sudah profesional, ya. Mahkamah Agung yang sudah memperbaiki diri, sama seperti Mabes Polri. Jadi tidak ada lagi tuh orang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tidak baik dan lain. Ini udah mencapai tingkat 90% dalam pembenahan. Tinggal 10% lagi perbaikan udah sempurna nih. Penegakan hukum Indonesia hampir sempurna. Nah, konsekuensi hukum itu sebenarnya hanya pembekuan atau ada yang lainnya sih? Ya, Konsekuensi hukumannya itu hanya pembekuan sumpah memakai atau memang ada yang lain? Jadi konsekuensinya ada pelaporan. Iya. Jadi bukan hanya pembekuan aja. Kan kita nggak bisa berencana lagi data semua kita. Tapi konsekuensinya kita ada pelaporan seperti ini. Tidak bisa bersidang. Ada batas waktunya kan sampai kapan atau gimana? Kalau batas waktu belum bisa ditentukan karena memang belum ada yang spesialis. Bagaimana dengan keyakinan enggak, Hotman Paris suruh sembuh dulu, gue kasihan kalau itu lagi sakit begitu. Takutnya dia ntar koma, ntar lewat lagi, kasihan gitu. Udah sekarang suruh sembuh dulu Hotman Paris, fokus dulu biar kumpul sama keluarga gitu loh. Nggak usah julid-julid teman gue, kan gue udah bilang gue nggak mau ngomongin masalah ini sebenarnya sama Hotman Paris. Kasihan, dia tuh senior gue, orang udah tua. Tapi udah tua tuh harus mikir, punya cucu, tobat, nasuha. Udah menjelang hari akhir ini, udahlah baik-baik sama anak istri, keluarga. Nggak usah membangga-banggakan kehidupan yang hedonis dan lain. Nggak ada gunanya, mati nggak ada yang dibawa. Mati cuma di kotak peti doang. Gitu loh, pakai jas sekali, jas berapa duit gitu loh. Jadi udahlah, sekarang nih untuk Bang Hotman Paris, udahlah. Nggak usah ngoceh-ngoceh, tetep aja saya nggak bakal takut sama abang. Ya, merinding juga kagak, saya nggak takut, speser pun nggak takut, sejengkal pun saya nggak takut, sesenti saya nggak takut sama Hotman Paris. Ya, udahlah daripada ngoceh-ngoceh gitu terus, kasihan saya gitu. Sudah, kayak hakim aja penjara-penjara, ngapain penjara? Sekarang aja klien saya nggak di penjara-penjara kok. Itu bukti ketidakmampuan Hotman Paris melawan saya. Gitu. Ada niat jenguk Bang Hotman mungkin? Nggak mau saya ngejenguk. Oh, saya belum tahu penyakit, tahu ketularan, nggak mau saya. Ngapain saya jenguk, emang saudara saya? Bang, tapi kan kemarin juga di Instagram juga melaporkan upload video ini bahwa beliau itu dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura itu kan dia lumayan fantastis. Gak ada urusan saya yang habis duit dia, bodoh amat. Gak pengaruh bagi hidup saya. Hartanya Hotman Paris gak pernah berpengaruh bagi hidup saya. Propertitas, ektiditas, ya, nos pondet veritatem, ya. Hartamu, kedudukanmu tidak pernah, ya, mewakili kebenaran. Ya. Jadi dia kaya, dia punya kedudukan, dia belum tentu benar, gitu loh. Jadi nggak usah lah bicara-bicara. Orang ini udah muak semua. Gitu loh, apalagi bicara sama gue ini cucunya Sultan. Gue sampai capek ngomong belasan tahun gue cucunya Sultan, gak ada yang protes. Gak ada, video lama gue sama si Ratna diolah-olah lagi. Itu Ratna, itu saudara gue. Gitu loh, karena gue lahir di Jakarta, dia lahirnya mungkin di Jonggol apa di mana, jadi gak kenal gue gitu loh. Sempat ribut, tapi sekarang keluarga Istana Bima udah, ini kok udah satu, gak ada yang ribut-ribut lagi. Ngapain itu diolah-olah lagi? Gue udah belasan tahun ngaku cucu Sultan. Ya, emang gue cucunya Sultan. Siapa mau bantah? Sultan kan bebas. Apa iya? Bang, ini kan Bang Hotman Apa iya? sakit juga gitu ya Bang. Tapi dia tuh masih suka nyindir orang dan juga mengasma. Iya, makanya gue bilang ini gue doain sembuh, udah ntar dulu lah. Kasian, kalau sembuh gue takutnya lewat kan gimana ntar gue disalahin lagi kan gitu. Sembuh dulu lah, ini udah ada cairan nanah-nanah di jantungnya apa di hatinya kan ngeri. Hepatitis atau apa itu gue nggak tahu, makanya gue nggak berani besuk, gue takut nular. Mungkin kiriman doa kali Bang. Ya udah gue doain, udah mudah-mudahan sembuh. Apa doanya? Udah sembuh lah. Tapi walaupun dalam posisinya Bang tetap masih stres gitu ya. Hah? Untuk Ya gue kasihan lah, makanya gue berdoa mudah-mudahan dia fokus sama cucunya. Udah jangan hidup dunia ini dikejar nggak bakal habis.
Gua aja nih mau bangun pesantren gitu loh. Gua aja udah malas sama kehidupan dunia yang hedonis. Gua mau bangun pesantren, gua naik mobil ecek-ecek, dia bilang, emang mobil gua begitu? Bukan gua gak mampu, karena gua udah gak mengarah ke situ hidupnya, udah mengarah ke mendirikan pesantren yatim piatu, duduk bersama-sama anak yatim piatu, ngajarin ngaji, itu hidup gue. Progres gue ke sana gitu. Menjelang hari akhir hidup tuh seperti itu.